Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Mari kita tafakur tentang tidur. Semoga barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Ada satu ayat di surah Az-Zumar ayat 42. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Allah itu dia menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Bangun lagi gitu ya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, mari kita berpikir, tafakur. Ya tafakkarun. Nah, jadi berpikir. Nah, kita berpikir. Nah, bagaimana kalau kita tidur? Kalau tidak tidur, kan ada doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Ada yang mendahulukan amut wahaya, tidak masalah. Ya, Allah itu yang mematikan dan yang menghidupkan dan yang mematikan, sama saja. Bismikallahumma ahya wa amut atau Bismikallahumma amut wa ahya. Nah, sama saja. Nah, ini apa doa yang semacam itu tuh bisa disinyalir ya, bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mematikan yang menghidupkan. Pada waktu tidur itu semua ya raga itu sebut aja istirahat. Nah, istirahat yang masih berjalan, yang masih hidup itu ya sebut aja hati, ruhnya itu. Nah, makanya masih ada mimpi, masih ada kegiatan di dalam hati itu. Tetapi akal juga tubuh semuanya istirahat. Mata terpejam, ya kan? Lalu hidung ya tidak berfungsi untuk membau, ya mulut tidak bicara, tuari ngelindur itu ya. Nih, kalau pada dasarnya semuanya itu sudah istirahat, akal istirahat yang bekerja hati. Ya, lalu mimpinya ada mimpi yang baik-baik, ada yang indah-indah, ada yang kurang baik, lalu masih ada kaitannya dengan raganya, lalu itu orang apa namanya ngelindur. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya
tidur itu ibaratnya mati, ibarat seperti mati. Jadi kalau tidur itu berat mati. Ada yang ruhnya itu ditahan dan mati. Dan ada yang ditahan kemudian dikembalikan, ya orang hidup lagi. Ya. Makanya lalu berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi segala puji bersyukur, Alhamdulillahilladzi ahyana yang telah menghidupkan aku kembali. Ba'dama amatana telah mematikan saya, wa ilaihin nusur dan tentu akan kembali kepada Allah. Nah, ini sebagai suatu pelajaran bagi kita, ya. Kita tidak ada kemampuan apa-apa ketika tidur. Kalau kita melihat bayi itu, ya kalau tidur, mau digerak-gerakkan, digoyang-goyang, itu tetap tidur saja. Ya seperti itu. Ya kalau orang dewasa dipegang sedikit aja badannya, mungkin bangun ya. Tapi eh, kalau kita belajar dari anak kecil itu, bayi itu tidur ya pulas. Ya, di bawah gendongan, digendong ibunya atau diletakkan di kasur ya sudah tidur. Kadang-kadang dibolak-balik ya tidak bangun. Ini eh, menandakan bahwa tidurnya itu pulas. Mata tidak bekerja, telinga tidak bekerja, otak pun tidak bekerja. Yang bekerja hati, kolb dan tentu roh hati. Ya, kolb dan ruhnya itu, hati dan rohnya yang masih bekerja. Nah, karena itu kalau mau tidur kan diharapkan berdoa. Tadi doa yang sederhana yang biasa dibaca oleh orang, Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut asma Allah yang eh, menghidupkan dan mematikan. Ya, seperti tadi saya katakan ada yang Bismika Allahumma amutu ahya, yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu kata dan di sini sama saja, mau yang disebut terlebih dahulu matinya lalu hidup atau hidupnya lalu mati. Intinya sama, bahwa kita menyadari bahwa kita bisa terlelap tidur itu karena Allah juga, Allah yang menidurkan dan Allah nanti yang membangunkan. Maka belajar tafakur dari situ. Ya. Kemudian kalau untuk orang-orang tertentu itu mimpinya itu mimpi yang baik-baik. Orang-orang tertentu mimpi yang kurang baik. Ya, ada juga ini tentang berkaitan dengan nanti apa yang terjadi di hati dan roh itu ketika tidur. Ini bermacam-macam, ya. Bermacam-macam keadaannya. Ini bergantung kepada kualitas atau derajat orang itu ketika hidupnya di siang hari, se sehari-harinya, bukan hari itu saja, sehari-harinya. Maka orang-orang yang beriman itu, orang-orang Muslim beriman itu, kalau mimpi itu banyak yang benar itu bisa. Jadi karena di hati dan di ruhnya itu ada bimbingan nur ilahi. Nah, lalu bisa memperoleh suatu kabar, nah, yang benar. Ya, tentu saja Allah melalui malaikat-malaikatnya atau melalui tentaranya lalu membisiki di hati atau di ruh yang eh, sedang tidur itu, lalu bisa memperoleh juga, bisa juga ingat waktu bangun, ya lalu bisa mengerti apa yang, memperoleh pengetahuan ya dari tidurnya. Ada yang tidak, ada yang mimpinya itu impen-impenan bahasa Jawa. Ya, kalau siang hari itu di keramaian pasar, di keramaian sekolah, ya ini bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas kan mengalami semuanya, seolah-olah nanti terbawa di alam mimpinya. Nah, itu mimpi-mimpi untuk ya, ya seperti itu tergantung derajatnya. Tapi orang-orang alim, orang-orang soleh ya mimpinya tidak demikian itu. Ya mimpinya
yang memiliki derajat lebih tinggi jangan disamakan dengan yang seperti itu. Ya karena hati dan ruhnya itu sudah dipasrahkan kepasrahan kepada Allah yang tinggi sehingga mimpinya orang beriman Islam beriman itu seperberapa kenabian itu. Jadi kalau Nabi mimpinya benar banyak wahyu yang diterima melalui mimpi. Ya kalau orang biasa bisa jadi memperoleh ilham melalui mimpinya. Jadi jangan heran yang seperti itu karena Allah Maha Kuasa karena tidur itu ibaratnya mati. Nah, kalau mati semua raganya seolah-olah roh, hati, roh meninggalkan tubuh seolah-olah gitu. Lalu tapi masih hidup, nanti kembali lagi. Nah, ini belajar sedikit tentang masalah tidur. Kapan-kapan kita bicarakan lagi yang lebih detail berkaitan dengan lo tidur kok dalam zikir, ini dalam bertasbih berzikir, oh bisa, ya itu bagi orang-orang tertentu ya tentu saja bisa, ya bagi kita yang awam ini mungkin nggak bisa, kurang bisa. Nah itu tergantung derajat masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya. Mari kita sering tafakur ya tentang tidur ya karena disebutkan berkaitan dengan suatu tanda petik ya contoh suatu kematian. Coba kalau ditahan terus ya mati, kalau dikembalikan ya hidup ya, di dalam raga kita. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua hanya untuk pemikiran saja tentang kebesaran Allah ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kita ini tidur. Jangan lupa kalau tidur, menjelang tidur berdoa, ya, doa yang panjang juga boleh, ya. Juga kalau bangun tidur ya berdoa. Ya. Demikian saja. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Mohon ditanyakan kepada orang yang lebih ahli daripada kita semua ini. Ya. Bertanya lagi, untuk belajar lagi, untuk memperoleh ilmu yang lebih mendalam, pemahaman yang lebih baik. Ya tentu saja sekali lagi kita ini banyak salahnya, saya juga ada kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.